Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Permata Surya dengan NIM 2300286. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai administrasi tata usaha. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian administrasi tata usaha. Apa sih pengertian dari administrasi tata usaha? Yang pertama, saya akan membahas pengertian administrasi tata usaha menurut para ahli. Yang pertama, menurut Deliangji tahun 2000, administrasi ketatausahaan yaitu segenap proses kegiatan yang dimulai dari menghimpun atau menerima, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Sedangkan menurut Daryanto 2010, administrasi tata usaha adalah kegiatan melakukan pencatatan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam sebuah organisasi yang digunakan sebagai bahan keterangan bagi pemimpin. Menurut Suharsini Arikunto dan Lia Yuliana tahun 2008, tata laksana pendidikan yang sering disebut dengan istilah administrasi tata usaha yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun atau menerima, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Menurut Katz dalam Faisal Rifai tahun 2009, administrasi yang berhasil didasarkan pada 3 kemampuan utama, yaitu teknikal, kemampuan, dan konsep. Selanjutnya, pengertian administrasi tata usaha. Menurut istilah, administrasi tata usaha adalah salah satu kegiatan administrasi pendidikan di sekolah. Dalam bahasa Inggris, istilah tata usaha disebut dengan electrical work, office management, or recording and response system. Ditinjau dari asal katanya, tata usaha terdiri dari kata tata dan usaha. Masing-masing memiliki pengertian. Tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati, sedangkan usaha adalah energi suatu peraturan adalah energi atau tenaga yang dikeluarkan untuk tercapainya sesuatu maksud atau tujuan. Jadi menurut arti dari kata tata usaha adalah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data, dan dokumentasi yang dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam pengembalian keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa administrasi tata usaha itu adalah seluruh proses kegiatan yang bertujuan untuk membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu manfaat dari administrasi tata usaha. Apa saja sih manfaat dari administrasi tata usaha? Untuk manfaat administrasi tata usaha terdapat beberapa manfaat. Yang pertama yaitu dapat membantu menyusun program kerja. Yang kedua, mengelola keuangan sekolah. Ketiga, mengurus administrasi ketenagaan dan siswa. Yang keempat, membantu dalam pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah. Yang keenam, memudahkan penyusunan administrasi pelengkapan sekolah. Selanjutnya, membantu penyusunan dan penyajian data statistik sekolah. Mengkoordinasikan dan melaksanakan 7K, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketatausahaan secara berkala, dapat melayani pelaksanaan pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Selanjutnya, membantu menyediakan keterangan bagi pimpinan organisasi untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat. Dan yang terakhir, dapat membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai suatu keseluruhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses administrasi tata usaha. Proses administrasi tata usaha terdiri dari yang pertama yaitu proses perencanaan. Proses perencanaan yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan. Langkah pertama dalam proses perencanaan adalah mengidentifikasi kebutuhan administrasi tata usahanya. Yang kedua yaitu perumusan tujuan dan sasaran. Salah satu kebutuhan teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan dan sasaran administrasi dari tata usaha. Yang ketiga yaitu pengembangan rencana kerja. Rencana kerja adalah dokumen yang berisi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran administrasi tata usaha.
Dan yang terakhir, pendistribusian tenaga kerja. Pendistribusian rencana kerja harus didistribusikan kepada seluruh pihak yang terkait dalam administrasi tata usaha. Yang kedua yaitu proses pelaksanaan. Dalam proses pelaksanaan terdiri dari yang pertama pengarahan. Pengarahan adalah kegiatan untuk memberikan petunjuk dan bimbingan kepada seluruh pihak yang terkait dengan administrasi tata usaha. Selanjutnya yaitu pemotivasian. Pemotivasian adalah kegiatan untuk mendorong motivasi kerja seluruh pihak yang terkait dengan administrasi tata usaha. Selanjutnya pengawasan. Pengawasan adalah kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan administrasi tata usaha telah berjalan sesuai dengan rencana. Yang terakhir yaitu proses evaluasi. Proses evaluasi pada administrasi tata usaha meliputi kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dengan berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dapat berupa data statistik, sedangkan data kualitatif dapat berupa data hasil wawancara atau observasi. Selanjutnya, analisis data. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan administrasi tata usaha. Dan yang terakhir yaitu perumusan rekomendasi. Rekomendasi adalah saran-saran yang diberikan untuk perbaikan administrasi tata usaha di masa depan. Proses administrasi ketatausahaan juga mencangkup administrasi persuratan dan administrasi kearsipan. Yang pertama yaitu administrasi persuratan. Administrasi persuratan meliputi yang pertama yaitu jenis surat yang dibedakan atas 14 jenis. Selanjutnya terdiri dari sifat surat dan derajat surat, pencantuman alamat surat, kode surat, pemakaian singkatan, cap jabatan dan cap dinas dari jabatan, dan prosedur pengurusan surat. Proses penanganan surat menurut LAN Republik Indonesia tahun 1997 melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyortiran, yang kedua pembukaan, yang ketiga meneliti surat, yang keempat membaca surat dengan pemberian kartu deposisi, selanjutnya penyampaian surat melalui internal, pencatatan surat, dan langkah akhir yaitu penyimpanan surat baik arsip maupun non-arsip. Dan pengelolaan surat. Surat terdiri dari beberapa golongan. Yang pertama yaitu surat penting. Surat penting adalah semua surat yang mengemukakan masalah-masalah pokok yang mempengaruhi langsung atau tidak langsung terhadap tidak tercapainya organisasi. Yang kedua surat rahasia atau surat pribadi. Surat rahasia ini tidak boleh dibuka oleh penerima surat. Surat ini harus tersampaikan kepada pimpinan dalam keadaan tertutup. Dan yang terakhir surat biasa adalah surat yang tergolong penting tapi bukan rahasia, juga bukan urusan pribadi. Selanjutnya yaitu administrasi kearsipan. Administrasi kearsipan terdiri dari beberapa azas. Yang pertama, azas penataan arsip, yaitu azas sentralisasi, desentralisasi, dan gabungan. Yang kedua, sistem penataan arsip yang terdiri dari beberapa cara. Yang pertama, berdasarkan masalah, berdasarkan abjad, berdasarkan tanggal, berdasarkan nomor, dan yang terakhir berdasarkan wilayah. Untuk prosedur penataan arsip terdiri dari beberapa cara. Yang pertama, meneliti arsip yang dapat disimpan, lalu mengelompokkan arsip, setelah itu meneliti kesesuaian arsip lampiran, lalu mengklasifikasikan arsip, setelah itu mengindeks arsip dengan cara memberi ciri khas atau tanda suatu arsip, dan yang terakhir menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola. Nah, di sini saya juga akan sedikit memberitahukan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem administrasi ketatausahaan seperti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 260 dan 261 tahun 1996 mengenai tugas pokok Kepala Tata Usaha. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2000 Nomor 24 tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah. Lalu Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 51
tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Di sini ada banyak lagi mengenai peraturan dan perundangan yang mengatur sistem administrasi tata usaha. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.